Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eman Sulaiman, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, Prodi PJOK di Universitas Mula Warman tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menceritakan best practice saya yang diambil dari PPL 1 dan PPL 2 di SDN 2 Cimanggu dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Dan inilah ceritanya. Inilah best practice saya menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nama mahasiswa Eman Sulaiman SPD, bidang studi PJOK. Lokasi SDN 2 Cimanggu, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Lingkup pendidikannya sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem-based learning dengan pendekatan TPACK diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran PJOK dalam materi bola kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Penulis Eman Sulaiman SPD, tanggal PPL 1, Kamis 22 Desember 2022, PPL 2, Kamis 12 Januari 2023. Kemudian situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Latar belakang masalahnya, satu, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN 2 Cimanggu pada pelajaran PJOK dalam materi bola kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, guru kurang memberikan motivasi untuk belajar. Nah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama. Sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lain. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Nah, ini dokumentasi aksi PPL 1 dan 2 saya. Ini kegiatan di kelas, menyampaikan materi.
Kemudian ini siswa mengamati video pembelajaran. Kemudian ini di lapangan, siswa mempraktikkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemudian ini juga sama, dan ini memukul bola yang dilakukan ke udara. Nah, tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan dalam praktek ini adalah satu, penggunaan model dan metode pembelajaran yang belum pernah diterapkan dalam pembelajaran biasanya. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang cukup banyak dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, peserta didik belum terbiasa berada di ruangan kelas saat pembelajaran materi PJOK. Yang keempat, jaringan internet di sekolah tidak sampai ke ruang kelas yang digunakan untuk aksi PPL 1 dan PPL 2. Dilihat dari tantangan tersebut, bahwa tantangan yang dihadapi merupakan sisi kompetensi guru yang harus ditingkatkan baik dalam bidang pedagogik maupun profesional, sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi belajar siswa. Dan yang terlibat dalam tantangan ini adalah satu, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Tiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan kegiatan aksi PPL 1 dan PPL 2. Yang keempat, rekan sejawat dalam membantu proses pelaksanaan kegiatan aksi PPL 1 dan PPL 2. Kemudian aksi yang dilakukan, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah satu, menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPACK. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran dengan mengacu pada sintak model problem based learning. Yang ketiga, modifikasi media pembelajaran. Dalam hal ini, saya memodifikasi pemukul bola kasti yang dibuat dari kardus yang digulung dan diikat dengan lakban, kemudian diameternya cukup lebar dibandingkan dengan pemukul aslinya. Kemudian memodifikasi bola yang dibuat dari gulungan kertas yang diikat dengan lakban ataupun menggunakan bola mainan yang terbuat dari plastik yang ringan dibandingkan bola aslinya. Kemudian yang keempat, mendampingi dan memberikan contoh kepada siswa baik individu maupun kelompok bagaimana cara melempar dan menangkap, kemudian memukul bola kasti yang baik. Kemudian yang kelima, memberikan reward kepada peserta didik yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian refleksi hasil dan dampaknya, yaitu satu, penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar. Kemudian video pembelajaran yang ditayangkan dan juga PowerPoint yang ditampilkan dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM. Kemudian yang kedua, penggunaan model pembelajaran problem based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat pemukul dan bola yang dimodifikasi. Nah, dampaknya adalah membuat peserta didik lebih mudah dalam belajar melempar karena bolanya ringan, kemudian menangkap
dan memukul bola kasti karena menggunakan pemukul yang dimodifikasi, yaitu kardus yang ukurannya diameternya cukup lebar sehingga mudah kena dalam memukul bolanya, sehingga hasil belajar peserta didik lebih meningkat. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan rata-rata hasil belajar peserta didik dari aksi PPL 1 dan juga aksi PPL 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya efektif. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan guru pamong, memberikan respon positif. Di antaranya, respon dari kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya bisa menilai guru dari SD Negeri 2 Cimanggu, yaitu Bapak Eman Sulaiman, guru PJOK yang sedang mengikuti PPG di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Paparan yang beliau utarakan yaitu tentang bola kecil, yaitu bola kasti. Setelah saya melihat video-video beliau, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran dalam video-video tersebut memang cocok dengan keadaan di lingkungan sekolah kami. Yang pertama, karena seharusnya itu menggunakan bola yang asli, beliau menggunakan bola alternatif, yaitu bola dari plastik. Itu menandakan bahwa beliau itu inovatif, karena kebetulan di sekolah kami itu masih kurang peralatan yang sebegitu besarnya. Beliau dalam mengajar juga sudah bagus, karena saya lihat anak-anak di dalam kelas mengikuti pelajaran beliau sangat antusias dan mereka sangat bergembira menerima pelajaran dari Bapak Eman Sulaiman. Dilihat dari runtutan rencana pembelajaran yang beliau buat, sangat sesuai dengan apa yang dia laksanakan di dalam kelas. Di antaranya mulai dari pembelajaran awal, dalam kegiatan inti sampai pembelajaran akhir, itu sangat sesuai dan sangat sesuai dengan waktu yang telah beliau tentukan. Kesimpulan dari video-video yang telah saya perhatikan, memang itu sangat bagus untuk bisa diterapkan di sekolah kami, khususnya SD Negeri 2 Cimanggu, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari sekian bulan mengikuti perkuliahan di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, bisa ditularkan, bisa dilaksanakan di SD Negeri 2 Cimanggu. Harapan saya semoga beliau bisa cepat selesai dan mendapatkan surat kelulusan dari Universitas Mula Warman, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau bisa diterapkan di SD Negeri 2 Cimanggu. Demikian paparan dari saya. Kesimpulannya adalah Bapak Eman Sulaiman dalam hal mengajar sudah baik, dan ilmu-ilmu beliau sudah bisa diterima di lingkungan SD Negeri 2 Cimanggu. Kemudian anak-anak juga merasa sangat senang dengan adanya beliau di SD Negeri 2 Cimanggu, dan anak-anak semakin senang, semakin semangat dengan belajar bersama beliau. Itulah penilaian dari saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Eman Sulaiman semakin lebih baik dalam pembelajaran dan semakin bisa meningkatkan keterampilan mengajarnya dan pendidikannya untuk kebaikan SD Negeri 2 Cimanggu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Enci. Saya siswa SDN 2 Cimanggu. Saya sangat senang bisa belajar olahraga dengan Pak Eman karena sangat seru. Terima kasih Pak Eman. Halo, nama saya Diska. Saya murid SDN 2 Cimanggu. Saya sangat senang bisa belajar dengan Pak Eman karena sangat seru. Terima kasih Pak Eman. Itulah cerita best practice saya yang diambil dari PPL 1 dan PPL 2 di SDN 2 Cimanggu. Terima kasih.